Di tengah getirnya bumi Pringgondani, langit tiba-tiba bergetar. Bukan oleh gempa, bukan pula oleh gelegar meriam para bandit, melainkan oleh tawa getir seorang dewa tua yang menyaru jadi kaula. Semar turun dari kayangan. Ia tidak datang dengan kereta emas, tidak pula dengan gamelan kayangan. Ia hanya berjalan kaki, bersarung lusuh, perut buncit, wajah teduh penuh lelah, tapi matanya menyimpan bara yang bisa membakar angkara. Rakyat terperanjat. "Ki Semar, kenapa engkau turun?" tanya seorang petani yang baru saja kehilangan sawahnya. Semar menghela nafas panjang. Suaranya berat, seperti bumi yang retak. "Aku sudah lama diam, menunggu para kesatria menegakkan kebenaran. Tapi yang datang bukan satria, melainkan bandit. Jenggala jadi tuan tanah, Madirapura jadi penambang keragusan, dan sisanya hanya Sengkuni kecil yang menjerit lapar sambil menjual nama dewa. Maka aku turun, bukan untuk berebut tahta, tapi untuk menjaga manusia agar tidak hilang dari dirinya sendiri." Bandit-bandit terperanjat melihatnya. Mereka mencoba mendekat dengan parang terhunus, tapi setiap langkah mereka terasa berat, seolah bumi sendiri menulak kaki mereka. Semar menatap mereka tanpa marah, hanya tatapan yang membuat jantung para bandit gemetar. "Kalian boleh membelah negeri ini, tapi jangan kira kalian bisa membelah hati rakyat, karena hati rakyat adalah cermin dari langit. Dan sekali langit murka, tidak ada parang, tidak ada emas, tidak ada singgasana yang bisa menyelamatkan kalian." Belum juga Semar menuntaskan sabdanya, bumi mendadak berguncang dahsyat. Gunung-gunung merintih seakan mengaduh pada langit. Sungai-sungai mendidih bagai kawah murka yang meluap tanpa ampun. Cakrawala pun mendadak kelam, diselimuti awan hitam pekat yang menelan segala cahaya. Dari kedalaman tanah terdengar auman panjang, menggelegar, menusuk telinga, hingga membuat jantung para bandit berhenti berdegup. Itu bukan guntur, bukan pula derap kereta perang. Itulah suara betara Antaboga, naga purba, penjaga rahim bumi yang sekian lama bersemayam dalam sunyi, menahan sabar. Kini, ia bangkit, ia murka, sebab manusia telah melampaui batas. Atas titah Sang Hyang Widi, Antaboga menyingkapkan wujudnya. Sekali ia mengaum, tanah Pringgondani merekah jadi 1000 retakan. Bangunan-bangunan congkak yang dibangun dari rakus dan tipu daya runtuh seketika. Bandit Jenggala yang rakus membagari sawah ditelan reruntuhan tanah. Madirapura yang tamak mengeruk tambang terkubur oleh longsoran perut gunung yang mereka bolongi sendiri. Sengkuni-sengkuni kecil yang berebut remah kekuasaan, beterbangan tak berdaya, terlempar seperti daun kering di sapu badai. Jerit bandit-bandit lenyap, tenggelam, tertelan suara bumi yang mengamuk bagi teriakan abadi dari rahim semesta. Namun, di tengah kekacauan itu ada yang tetap tegak. Bukan dengan pedang, bukan dengan harta, melainkan dengan pasrah. Mereka adalah rakyat kecil yang tak punya kuasa selain memeluk doa. Dengan tubuh bergetar, mereka duduk bersujud, menangis lirih, memohon pada Yang Kuasa. Semar berdiri di samping mereka. Lihatlah, yang bersandar pada doa tidak akan pernah ditinggalkan. Sebab doa adalah benteng terakhir bagi mereka yang berpasrah diri, yang tak bisa ditembus oleh segala bencana dan angkara murka. Ucap Ki Semar dengan wajah teduh. Maka berakhirlah kisah Pringgondani yang pecah menjadi 3 bagian. Bandit yang musnah,
sengkuni-sengkuni kecil yang lenyap, dan rakyat kecil yang selamat oleh doa. Di atas reruntuhan itu, Semar menunduk hening, dan Betara Antaboga kembali bersemayam dalam perut bumi. Keduanya tahu bahwa dari kehancuran akan lahir tanah baru, tanah yang bukan lagi milik bandit, melainkan milik doa. Ketika auman Betara Antaboga mereda dan bumi yang retak berhenti menggeliat, terjadi sebuah mukjizat. Dari retakan tanah yang menganga, muncullah kilau, emas, permata, dan batu mulia. Bukan harta hasil jarahan, bukan pula simpanan para bandit, melainkan harta purba yang sejak lama terjaga dan tersimpan di dalam perut bumi. Gunung yang terbelah mengeluarkan kilauan logam mulia yang bercahaya. Dan di tepian air, orang-orang menemukan serpian intan permata yang bersinar di bawah cahaya matahari. Rakyat kecil tertegun. Mereka yang kehilangan rumah, sawah, dan ladang kini mendapati bumi memberi mereka bekal baru. Bekal bukan untuk dirampok, melainkan untuk membangun kembali. Semar tersenyum getir, lalu bersabda, "Lihatlah wahai anak-anak Pringgodani, dulu harta ini kalian biarkan dirampas balik karena kalian lupa pada kekuatan doa dan persatuan. Kini bumi mengembalikannya, tapi ingat, emas ini bukan untuk dipuja, melainkan untuk menghidupi." Tanah-tanah yang dulu dikuasai bandit kini kembali jadi milik rakyat. Dan dari puing-puing kehancuran itu, perlahan lahir sebuah negeri baru, Pringgondani yang kedua. Bukan negeri para maling, bukan negeri para sengkuni, melainkan negeri yang dipagari doa, dijaga oleh bumi, dan dipeluk oleh langit. Di tengah cahaya matahari pagi yang menembus kabut sisa gempa, rakyat Pringgondani berkumpul. Mereka menatap Semar, menunggu siapa yang akan memimpin negeri yang baru lahir dari reruntuhan. Semar memandang satu persatu wajah rakyatnya. Ada yang tua renta, ada yang penuh luka, ada pula yang kehilangan segalanya. Namun matanya akhirnya berhenti pada seorang prajurit muda. Tubuhnya tegap, matanya jernih, dan di wajahnya tidak ada kesombongan, hanya keberanian yang sederhana. Semar menunjuknya dengan surat tegas namun penuh kasih. "Inilah pemimpin yang kalian butuhkan. Bukan raja yang rakus, bukan bangsawan yang berlagak dewa, tapi seorang anak muda yang jujur, berani, dan berwibawa. Darahnya masih segar, hatinya masih murni, dan ia tahu bahwa kekuasaan adalah titiban." Rakyat pun bergemuruh, sebagian menangis, sebagian berlutut bersyukur. "Aku hanyalah prajurit biasa. Bagaimana aku bisa memimpin sebuah negeri?" Semar menepuk bahunya dan berkata, "Justru karena engkau merasa kecil, maka engkau pantas besar. Justru karena engkau tidak gila tahta, maka tahta akan aman di tanganmu. Ingatlah, seorang pemimpin bukanlah orang yang duduk di singgasana emas, melainkan orang yang berani berdiri paling depan saat rakyatnya terancam dan duduk paling belakang saat rakyatnya kenyang." Rakyat bersorak dan hari itu ditetapkanlah sang prajurit muda sebagai pemimpin baru Pringgondani. Pemimpin yang melayani rakyat. Dan dari abu kehancuran itu lahirlah Pringgondani baru, sebuah negeri yang berdiri bukan di atas tipu daya, melainkan di atas kejujuran, keberanian, dan doa.